Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala ahli washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli washabihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita saat ini untuk bisa saling bertemu walaupun hanya melalui media sosial ini. Semoga atas doa, dukungan, partisipasi, bantuan dari sahabat semua dalam bentuk apapun guna perkembangan dari channel ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal dan lebih, serta semoga atas partisipasi, dukungan dan doa dan bantuan serta apapun yang bisa sahabat lakukan untuk kemajuan channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan, tercurah pada panutan kita, junjungan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, dan semoga kita digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat, baik dalam kehidupan dunia maupun yaumil kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Sahabat semua yang saya banggakan, serta dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lama ini tentu kita sedikit demi sedikit, satu persatu, para masyayikh, para kiai kita sudah kapundhut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terluput juga atau tidak luput juga pada ingatan kita pada kabar yang terakhir ini, dalang-dalang yang tentu menjadi panutan kiblat dari seniman dalang di Jawa Tengah, dan orang-orang yang menganut dalang dengan gaya Solo ini telah kehilangan satu dalang yang luar biasa, yaitu Ki Warseno. Yang tentu kalau kita mengingat bahwa banyak seniman dalang yang menjadi panutan, seperti Ki Haji Mantep Sudarsono, Ki Narto Sabdo, dan yang lainnya. Tentu ini menjadi perhatian kita, terutama warning, perhatian juga untuk seniman-seniman berikutnya. Dalang yang notabene adalah ngudal piwulang atau membongkar hasanah ilmu pengetahuan, tentu harus dijadikan sebagai pijakan. Kalau saat ini mungkin saya bisa menyebut satu atau dua dalang, Ki Purbo Asmoro, Eskar, M. Hum, yang tentu juga bisa dijadikan sebagai rujukan, atau Ki Haji Anom Suroto, yang tentu saja beliau eksis dalam pedalangan, bahkan mungkin Muhammad Prasetyo Pamungkas Bayuaji sebagai putra beliau ini juga sudah menjadi tolak ukur bagaimana keterampilan mendalang, khususnya di Jawa Tengah. Belum kalau kita di Jawa Timur ada Ki Sukron Suwondo, ada Mas Kangko, dan yang lain. Tentu ini menjadi satu kondisi bahwa dalang ini merupakan profesi yang sangat-sangat susah dan sangat-sangat sulit. Kalau kita melihat kondisi dalang sepuh saat ini, misalnya Ki Haji Anom Suroto, Ki Sukron Suwondo, tentu beliau sangat memahami, apalagi kalau akademisi ya, berarti Ki Purbo Asmoro, yang tentu saja mempunyai kapasitas yang luar biasa, yang tentu bisa ditulak
oleh seniman dalang sekarang. Karena tentu saja ada pergeseran nilai pada saat ini. Mungkin kalau wayang saat ini mungkin hanya mengedepankan aspek hiburannya, hedonisme. Mungkin dengan Limbuk Cangik terus mendirikan penyanyi, terus menyanyikan hal-hal yang sesungguhnya jauh dari pakem Jawa atau pewayangan. Tetapi itu tentu saja tidak salah, karena bagaimana supaya, kalau istilah bahasa dulu namanya nut zaman kelakone, mengikuti hasanah perkembangan yang ada. Tetapi setidaknya pakem kehidupan itu tidak boleh dihilangkan. Karena wayang itu bisa berarti wali yang membuat. Tentu saja meskipun secara hiburan itu dikedepankan, tetapi secara ilmu pengetahuan tidak boleh ditinggalkan. Baik janturan, baik inovasi-inovasi yang lain. Mengapa saya membahas seperti ini? Karena pertimbangannya adalah dalang-dalang saat ini itu lebih mengedepankan aspek hedonismenya, aspek kesenangannya. Tetapi warahnya susah dikondisikan. Dulu ada dalang yang fenomenal, Ki Seno Nugroho Suwargi, yang tentu saja beliau berinovasi terhadap wayang dan membuat lakon-lakon carangan yang tentu saja bisa kita perhatikan, yang tentu saja membuat generasi muda ini bersemangat untuk mempelajari seni. Tetapi setelah beliau surut, setelah beliau sedo, tentu gaungnya kok lebih menurun. Jarang dalang-dalang Jogja yang setidaknya memberikan kontribusi sama atau bahkan melebihi Ki Seno Nugroho. Yang ini tentu saja menjadi perhatian kita, bahwa mari kita upayakan kalau misalnya bagaimana supaya wayang ini betul-betul bisa menjadi seni adiluhung. Karena ketika kita pertimbangkan bersama, ada Hari Wayang Nasional. Yang sebenarnya Hari Wayang ini tanggal 7 November. Tetapi gaungnya sudah tidak terdengar lagi. Ya karena mungkin karena bersamaan dengan kampanye atau pesta demokrasi atau hal yang lain. Yang tentu saja ini harus dikondisikan dengan cara-cara yang baik. Seniman dalang yang notabene bisa menjadi motor dan penggerak dari seni-seni yang lain, karena kita percaya bahwa wayang adalah memuat tuntunan, tatanan, dan tontonan, serta tentu saja menjadi tantangan untuk menghadapi perkembangan zaman. Terutama saat ini ada isu-isu sentral, ada isu-isu nasional, ada isu-isu baik sosial budaya, bisa menjadi kritik sosial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terhadap perkembangan seni, inovasi dari sebuah kondisi. Ini tentu saja bisa mengkondisikan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Seniman tentu saja dalang khususnya diharapkan untuk bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak. Saya mengusulkan kepada ibu dalang atau bapak dalang, mari berkoordinasi bekerja sama dengan pejabat atau dengan ulama ketika dalam forum-forum tertentu. Misalnya pada saat goro-goro ada diskusi, tetapi kemasannya tentu dibikin kemasan-kemasan yang menarik, supaya orang menganggap bahwa mungkin dalang ini pemahamannya tentang mungkin politik, tentang geostrategis, tentang geopolitik internasional, geopolitik nasional, tentang kebudayaan, tentang aturan pemerintah. Ini mungkin dalangnya kurang menguasai, sehingga memerlukan koordinasi atau memerlukan tanya jawab dengan para ulama atau dengan umarok, pejabat. Sehingga tentu saja wayang bisa menjadi momentum untuk bisa memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat. Tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu, mungkin menyanyi atau apa, tetapi setidaknya keterampilan public speaking juga harus dikondisikan.
Inilah yang menjadi keprihatinan kita sama-sama. Kalau dalang-dalang yang inovatif, dalang-dalang yang kreatif, itu sudah tidak muncul dalam permukaan, maka nanti ilmu-ilmu yang terkait dengan wewarah kehidupan itu akan lenyap, akan hilang. Problemnya sekarang berada pada mediasi. Bagaimana media yang digunakan? Bagaimana proses penggunaannya? Masyarakat ini memerlukan media untuk berpendidikan, media untuk edukasi, dengan berbagai hal. Mungkin yang senang menyanyi ya berarti media musik atau gamelan. Dalam hal ini wayang tentu mempunyai juga potensi untuk penggambaran kehidupan sekarang ini. Banyak di antara kita yang memahami wayang hanya sebatas pada sisi lakonnya. Kita teringat pada almarhum Ki Mantap Sudarsono atau Ki Haji Mantap Sudarsono. Tentu beliau ini walaupun lakonnya sama, tapi pada pertunjukan tempat yang berbeda, maka sanggitnya berbeda. Inilah yang perlu diperdalam oleh seniman saat ini. Banyak di antara masyarakat kita yang tentu saja, apalagi Nun Sewu, di saat ini ada kondisi tertentu orang-orang yang mungkin Islam, tapi tidak boleh ada wayangan. Karena wayangan itu tidak ada manfaatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tentu kita harus kritis sama-sama, bahwa wayang itu yang membuat adalah wali. Kanjeng Sunan Kalijogo atas izin dari Kanjeng Sunan Giri, maka namanya ringgit. Sunan Giri engkang nganggit. Sunan Giri yang membuat. Sehingga tentu saja sangat tidak dibenarkan kalau wayang ini dihapuskan atau dimusnahkan atau dihentikan. Kemunculan-kemunculan Ki Hadi Sugito yang terbaru, Ki Timbul Hadi Praetno yang terbaru, Ki Suparman, dan dalang-dalang yang Jogja yang lain, tentu kita tunggu pemunculannya. Karena kalau tidak ada sesuatu yang baru yang bisa menginspirasi generasi Z yang sekarang ini, bisa kita bayangkan, tentu mereka akan tidak mengerti dengan budaya. Budoyo, angen-angen kang babar kaendahan. Mereka berbudaya. Bagaimana memahami kondisi saat ini. Mengkritik sesuatu harus dengan etik dan estetik. Sopan, dengan cara yang santun, dengan cara-cara yang bijak. Dan ini membutuhkan sebuah pengetahuan yang luas, referensi yang banyak, untuk bisa menjabarkan hal-hal yang positif. Adanya korupsi, adanya kolusi. Apakah dulu di Pendowo, Kurowo itu ada korupsi apa tidak? Kan tidak ada pernah dalang yang menjelaskan bahwa Patih Sengkuni atau Haryo Suman itu korupsi. Korupsi pengadaan senjata untuk Kurowo gitu. Siapa Menteri Pertahanan Kurowo? Kalau di Pendowo kan sering ya dikondisikan bahwa Angkatan Udara yang memimpin adalah Gatotkaca, Angkatan Darat Antasena, Angkatan kalau justru di di wayang itu ada angkatan di bawah laut atau di bumi. Karena bisa ambles bumi, Antarjo itu. Nah, tentu saja ada pembagian-pembagian deal. Tapi apakah dalang juga mengupas? Apakah pengadaan ini di Ngestino ada korupsi, di Ngalengkodirojo ada korupsi? Apakah Sugriwo Subali itu mengalami fase tentang bagaimana peningkatan perekonomian? Tentu harus dipikirkan juga oleh pedalangan. Bagaimana dalang ini membuat sanggit supaya orang ini bijak. Memahami sesuatu dengan tanggung jawab. Karena anggapan orang bahwa Sengkuni itu jelek. Tidak semua bahwa sifat Sengkuni itu jelek. Karena Sengkuni itu juga ada baiknya. Baiknya adalah apa? Ya, Sengkuni itu tanggung jawab. Mendidik Kurowo sampai dia mengorbankan dirinya
sampai dibunuh oleh Werkudara. Itu salah satu dari tanggung jawab dari Haryosuman atau Sengkuni, yang tentu saja kalau dari aspek pengetahuan tentu sebaik-baik orang ya ada buruknya, seburuk-buruk orang ya tentu ada baiknya. Kalau wayang ya sebaik-baik wayang tentu ya baik saja. Karena wayang itu tidak ada buruknya. Kalau kita perhatikan, wayang sekotak itu akur saja. Ketika di dalam pertunjukan ditebok ya, itu ketika Kresna dan Baladewa itu bertengkar, tapi ketika di kotak ya santai saja, tidak ada masalah apa-apa. Bahkan Durpati campur dengan Bagong itu tidak ada masalah. Ini tentu saja menjadi kiasan saja, guyonan saja. Tapi akhirnya tentu saja mari kita kondisikan, saya menggugah pada teman-teman dalang, seniman, untuk kembali membuat inovasi. Supaya masyarakat ini kembali tertarik terhadap wayang, terhadap kesenian wayang. Tidak hanya tertarik, tapi juga mau nanggap wayang. Dan setidaknya para dalang juga mau melibatkan kiai, melibatkan ulama, karena Nun Sewu kalau diundang pengajian itu mungkin yang datang sedikit. Tapi kalau sudah sampai cerita pada si wayang, itu yang datang akan banyak. Sehingga dari aspek ini tentu saja mari kita upayakan bersinergi pada semua pihak untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat sesuai dengan profesi dan proporsi masing-masing. Yang seniman ya bergerak sebagaimana pergerakan seniman, yang budayawan ya demikian, terus kemudian yang masyarakat biasa seperti kita, saya, dan saat ini tentu juga harus mengupayakan sebaik-baiknya untuk bisa memberikan yang terbaik minimal pada diri sendiri dan keluarga. Syukur di ranah yang lebih baik. Tentu saja semoga apa yang saya sampaikan ini bisa di-share kepada semua pihak. Tentu harapan besar bagi saya ke depan ada para pihak yang ikut juga membantu dalam pengembangan channel ini untuk kita ajak, karena selama ini kita kegiatannya hanya sifat monolog, tapi suatu ketika mungkin kita bisa meluangkan diri untuk mewawancarai atau dialog dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh seni, dengan tokoh budaya, seniman, dan yang lainnya untuk bisa mengupas ilmu pengetahuan dengan seperti yang pemahaman mereka, tentu saja agar hal-hal yang kita lakukan ini lebih bermanfaat. Karena sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana biasa, terima kasih pada dukungannya, pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dukungan, doa, dan share dari panjenengan semua untuk mengembangkan channel ini supaya bisa bermanfaat. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.